adalah siswa dapat menentukan panjang proyeksi vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3, juga dapat menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain, kemudian dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Agenda kita kalau tidak ada halangan, pembukaan 15 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutupan 15 menit beserta refleksinya. Jadi total 1,5 jam ya, sesuai dengan jadwal kita. Ini ada kesepakatan kelas yang harus disepakati sebelum memulai pelajaran. Yang pertama, kalau bisa open kameranya ya, supaya Ibu terlihat lah siapa yang join. Kemudian ini voice-nya. Tolong dimatikan, kalau diberi kesempatan berbicara boleh dibuka. Ini yang paling penting. Yang ketiga adalah fokus. Ibu harap minta waktunya selama 1,5 jam ke depan untuk fokus mengikuti kegiatan kita. Nah, hilang ya. Sorry. Fokus mengikuti kegiatan kita hari ini dengan perasaan yang mindfulness, penuh perhatian. Bila perlu minta izin sama orang tuanya, saya mau fokus belajar dulu, Ibu, Bapak, adik. Jadi menyampingkan dulu kegiatan, karena dengan kita fokus, kegiatan kita hari ini nggak sia-sia, sudah makan kuota, nggak dapat ilmu, kan ruginya jadi double. Jadi tolong dimaksimalkan waktu kita ini untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Tepat waktu, kemudian ini adalah berdiskusi penuh secara aktif dan menuliskan jawaban di spreadsheet yang telah Ibu sediakan. Kemudian ketika ingin berbicara, boleh mengangkat tangan terlebih dahulu atau memberi Ibu kode seperti itu ya. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai, ini ada ice breaking sebentar. Coba sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Boleh tulis di komen chat ya, silakan. Ada angka-angka berapa saja yang ada di layar. Sudah dibacakan materinya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Ibu hanya mengulang sedikit untuk mengingatkan kembali poin-poin yang akan kita bahas di materi hari ini. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal A pada B ya. Yang namanya proyeksi skalar itu kan berarti hasilnya berupa angka atau berupa vektor? Kalau dia proyeksi skalar. Ada yang tahu? Kalau proyeksi skalar? Kok nggak bisa lanjut ya? Nah, oke. Kalau mau Ibu jelaskan sedikit, ini ada proyeksi skalar ortogonal A pada B. Coba kalian perhatikan segitiga OAC. Ada sudut theta ya di sini ya. Ingat nggak rumus cos theta itu apa? Cos theta itu adalah samping dibagi miring ya. Benar kan? Benar nggak? Benar, Bu. Coba perhatikan fokus pada segitiga OAC. Pandang ini vektor-vektor ini adalah segitiga OAC. Nah, ini kan ada sudut theta di sini. Cos, coba cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya adalah OC. OC itu adalah panjang vektor C. Sementara miringnya adalah vektor A. Vektor A itu adalah OA atau panjang vektor A. Kalau kita kali silang, maka panjang vektor C adalah panjang vektor A kali cos theta. Kali silang biasa ini ya. Kali silang. Di masing-masing kelompok itu sudah ada soalnya masing-masing. Iya kan? Benar? Benar, Bu. Benar ya? Benar, Bu. Nah, nanti masing-masing kelompok silakan bekerja di luar Zoom ini. Nanti Ibu mau buat Zoom baru aja kayaknya, karena Zoom yang free ini 30 menit kayaknya, nggak bisa lagi 1 jam. Itulah makanya dia minta upgrade. Nah, jadi
kalau ada masing-masing kelompok yang tidak paham sama sekali, tidak mengerti dengan soal dan bagaimana cara menjawabnya, Ibu akan menelpon dengan cara grup di itu, WhatsApp ya. Nanti Ibu jelaskan satu persatu secara video call atau chat saja di masing-masing grup kelompok tadi. Gimana? Ya, ini kan 10.22, nanti Ibu kasih waktu berapa lah? 10 sampai jam berapa kira-kira bisa menjawab soal tadi? jam 11 ya? Ya, jam 11 ya. Jam 11 nanti Ibu undang lagi ke grup Zoom ini, terus selagi menunggu 30 menit itu pekerjaannya kita terpisah. Yang kelompok 1 ya dengan kelompok 1, entah kalian mau chat di kelompok 1, mau di kelompok 2 atau ke satu kelas kalian. Nah, kalau kalian merasa kesulitan, nanti hubungin Ibu. Nanti Ibu akan melakukan calling. Bisa nggak sih call di WhatsApp kalau satu grup gitu? Ada yang tahu nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa Oh, sampai kayak 8 orang. kayak Instagram gitu ya? Instagram apa? Telegram ya? Tapi maksimal 8. Oke. Nah, dari masing-masing kelompok tadi sudah Ibu lihat ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Ini dari kelas 10-1 dulu ya, kita lihat. Di 10-1 ini kelompok 1 sudah mengumpulkan jawabannya. Soal nomor 1 sampai nomor 3. Nah, sekarang adalah waktunya presentasi. Jadi, masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan jawabannya, ada perwakilan. Entah itu kelompok 1 dari 10-1, kelompok 2 dari 10-2, kelompok 3 dari 10-3, atau terserah bagaimana mekanismenya. Ibu harap ada yang mau mempresentasikan agar tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Sekaligus Ibu mau menyampaikan kenapa perlu ada pembelajaran diferensiasi ini. Kalian ngerasa nggak? Karena Ibu membagi soal ini berdasarkan kesiapan belajar, ya. Tapi bukan berarti malah persepsinya negatif. Maksudnya pasti kalian Ibu takut kalian mengiranya yang pinter sama yang pinter terus, Bu, yang ini sama enggak seperti itu. Karena itulah tujuan Merdeka Belajar. Seandainya ini kita pembelajarannya offline akan sangat seru sebenarnya, karena kita daring ini tadi terkendala sinyal lah segala macam pokoknya. Nah, karena pembelajaran Merdeka Belajar itu memang sangat menghormati keberagaman siswa. Jadi anak-anak yang minatnya di matematika, ya dia akan dapat soal seperti itu. Yang anak-anak minatnya di pelajaran lain, dia tidak akan dipusingkan dan tidak akan dipaksa untuk paham secara lebih detail di pelajaran vektor. Makanya soalnya dibedakan. Nah, oleh karena itu harus ada presentasi, sehingga paling tidak kelompok yang tidak mengalami soal yang di kelompok lain itu bisa melihat, oh berarti tipe seperti itu di kelompok lain loh. Oh, kalau soalnya seperti itu, mungkin saya akan paham. Berarti kita ubah nanti kelompoknya untuk di pertemuan selanjutnya.
Nah, sekarang pertanyaannya ada yang bersedia mempresentasikan jawabannya? Point 1, 10 Science 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2.1, 10 Science 1. There are 7 members, M. Rizky Asyamil, Aisyah, Aprilianti, Aulia Hoirunisa, Azalea Afifah, Diva Dwi Ningrum, and Halisah Andali Akifah. So, here we would like to explain about our answer of elective math group task. I will explain in bahasa. Nomor 1, diketahui nilai P, 2, min 3, 0, nilai Q, 3, min 1, 2, dan nilai R, 4, min 2, min 1. Ditanya, proyeksi vektor PQ pada vektor PR. Jawaban, untuk vektor PQ sama dengan Q dikurang P. Artinya nilai Q dalam kurung 3 min 1, 2, dikurang nilai P, dalam kurung 2 min 3, 0. Lalu dikurangkan sesuai urutan. 3 dikurang 2 sama dengan 1, min 1 dikurang min 3 sama dengan 2, 2 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu hasilnya ditulis 1, 2, 0. Untuk vektor PR sama dengan R dikurang P. Artinya nilai R dalam kurung 4 min 2 min 1 dikurang dengan nilai P dalam kurung 2 min 3, 0. Dikurangkan sesuai urutannya. 4 dikurang 2 sama dengan 2, min 2 dikurang min 3 sama dengan 1, min 2M dibagi dengan 2 dan 4 dibagi 2. Hasilnya 2M dibagi 2M dan 4 dibagi 2, 2. Jadi, nilai M adalah 2. Diketahui vektor A sama dengan minus I plus C plus 2K, vektor B sama dengan I min C plus K. Tentukan proyeksi vektor A ditambah vektor B terhadap vektor A dikurang vektor B. Penyelesaian, vektor A ditambah vektor B sama dengan min 2, 2, 1. Jadi 3/3 dikali min 2, 2, 1 sama dengan 1 kali min 2, 2, 1. Jadi proyeksi vektor A plus vektor B terhadap vektor A min vektor B yaitu min 2i plus 2j plus 1k. Okay, thank you so much. That's all from us. Sorry if there are some mistakes. Lastly, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me use in bahasa ya Bu. Jadi hari ini dia tuh mempelajarinya dapat conclusion-nya kalau untuk proyeksi skalar itu hasilnya pasti berupa bilangan real. Dan juga untuk yang segitiga tadi yang sebut C-nya itu tuh merupakan hasil proyeksi dari yang si B tadi. Kemudian untuk si rumus proyeksi skalar itu sendiri itu C sama dengan A dikali B per panjang B. Kemudian kalau untuk panjang proyeksi skalar ortogonal tadi rumusnya kalau A pada B berarti sama dengan A panjang A kali B per panjang B. Dan juga hasilnya itu berupa bilangan real positif. Jadi harus positif, nggak boleh negatif. Nah, kemudian kalau untuk proyeksi vektor ortogonal itu rumusnya seperti yang Ibu kasih tahu tadi. A kali B per panjang B pangkat 2 dikali vektor B tadi.
Nah, terus hasilnya itu berupa vektor, Bu, bukan angka. Okay, thank you very much. I can catch your statement. You conclude all the material completely. Okay, before we close our lesson, kita berdoa dulu ya tadi belum ya tadi Ibu kita berdoa masing-masing saja sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alamin. Setelah ini kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.